Amerika Serikat melancarkan serangan baru ke Iran Selatan. AS mengincar situs peluncuran rudal dan kapal yang diduga memasang ranjau. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut serangan sebagai bentuk pertahanan diri dari Iran. Serangan menargetkan wilayah dekat Bandar Abbas, kota pelabuhan di selatan, yang juga menjadi pangkalan Angkatan Laut Iran di Selat Hormuz. Pihak berwenang Iran melaporkan situasi di wilayah Bandar Abbas tetap terkendali. Serangan ini memicu kekhawatiran atas kelanjutan kesepakatan AS Iran untuk mengakhiri perang. Padahal sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio bilang, negosiasi dengan Iran saat ini tengah memasuki tahap negosiasi yang nyata. Rubio menambahkan, AS hampir mencapai kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri perang, membuka kembali Selat Hormuz, dan melihat Iran menyerahkan persediaan uranium tinggi ke AS. Namun jika akhirnya kesepakatan tak dicapai, Rubio bilang AS akan melakukan cara lain. The president's not going to make a bad deal. He's just not. This issue, no one has done more. And no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. And so I'm very confident, and we should all be very confident that we're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement. Di sisi lain, juru bicara Kemenlu Iran mengungkap hambatan kesepakatan dengan Amerika Serikat telah rampung, tapi masih terlalu dini untuk ditandatangani. Pernyataan ini disampaikan Iran usai Presiden Trump bilang ada kemajuan negosiasi dengan Iran untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz. ما به یک جمع‌بندی رسیدیم امر درستی است، اما اینکه بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند. به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید، تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ هست و در این مرحله ما در مورد جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نداریم. تهدیدها و فشارها و تصویر کشیدنها و کاریکاتور منتشر کردن خب بخشی از سیاست ورزی در اون طرف دنیاست. Selain serangan Amerika Serikat ke Iran di tengah hampir tercapainya kesepakatan negosiasi, Israel juga menyerang Lebanon Selatan. Tentara Israel sebelumnya mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk beberapa desa. Tentara Israel belum berkomentar tentang tuduhan penggunaan bom fosfor putih dalam serangan itu. Fosfor putih dapat menyebabkan luka bakar, gangguan pernapasan, dan kematian. Amerika Serikat mengklaim negosiasi dengan Iran hampir capai kesepakatan. Tapi pertanyaannya, kenapa Amerika Serikat malah menyerang Iran di saat gencatan senjata? Kita ulas bersama dengan praktisi dan juga pengajar hubungan internasional Synergy Policies, Mbak Dina Prapto Raharja. Selamat pagi Mbak Dina, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi Mbak Adisti. Ya Mbak Dina, ini kan kalau kita lihat ya, kesepakatan Amerika Serikat dan juga Iran hampir deal. Tapi yang menjadi pertimbangan dan juga pertanyaan selanjutnya, mengapa kemudian Amerika Serikat melakukan serangan di saat gencatan senjata? Apa pertimbangan Amerika Serikat? Yang saya baca di sini adalah bahwa Amerika Serikat itu dalam posisi sangat tidak bisa mengendalikan Israel. Israel dalam posisi tidak bisa diminta untuk bisa bekerja sama, bahkan tidak ada ruang negosiasi sama sekali lah dari pihak Israel untuk menyepakati apapun kecuali ada kerusakan yang permanen gitu di negara-negara yang menjadi pesaing dia. Dan ini statement ini jelas ya, Trump udah sebelumnya mengatakan bahwa bahkan mewanti-wanti memberikan ultimatum pada Israel bahwa kesepakatan ini udah hampir jadi, dan saya percaya pasti sudah hampir jadi nih sebenarnya. Karena dari pihak Pakistan maupun Iran itu sudah mengkonfirmasi poin-poinnya apa saja yang sudah mendekati hampir diterima gitu. Tapi kenyataannya Israel inilah yang tidak bisa dikendalikan oleh Amerika Serikat. Jadi menurut Anda penyebabnya adalah karena tidak bisa dipegangnya Israel oleh Amerika Serikat. Nah, posisi tawar Amerika Serikat dan juga Israel ini sebenarnya seperti apa? Mengapa kemudian Amerika Serikat terkesan tunduk kepada Israel sampai akhirnya mau menyerang Iran kembali? Kalau kita perhatikan memang sebenarnya masalahnya itu kembali ke, kalau Amerika Serikat ya, masalah mau atau tidak mau saja. Karena kerusakan yang akan terjadi atau destruksi, bahkan boleh dikatakan bencana besar yang terjadi di Timur Tengah ini sudah semakin nyata. Kalaupun Amerika Serikat tidak melakukan apapun, itu
kilang-kilang minyak itu nggak akan bisa menunggu. Sudah pasti akan ada momennya dia akan meledak atau mati sama sekali karena tekanan dari bumi itu kan nggak bisa dikendalikan ya. Dan produksi ini tetap nggak bisa jalan normal. Kalau hal ini terjadi, maka ekonomi di Timur Tengah sudah pasti rusak. Kemudian hubungan antar negara ini nggak bisa dikunci. Dan kalau mau Amerika Serikat lebih tegas sebenarnya, Abraham Accords yang dia tawarkan itu harusnya kan bisa dispesifikasi lebih jelas ya. Abraham Accords tahun 2020 jelas berbeda dengan kondisi sekarang, karena isinya Abraham Accords yang lalu aja belum terjadi gitu. Konteks di mana mereka akan membuka hubungan dagang, membuka jalur penerbangan yang lebih intensif, investasi, teknologi. Waktu itu sempat jalan. Tapi negara-negara yang sudah tanda tangan pun waktu itu sekarang kan juga mengalami dampak yang sangat buruk. Mereka terkunci, nggak bisa melakukan apapun. Jadi sebenarnya Amerika Serikat harus sadar bahwa ekonomi dia sekarang menjadi sandraan Israel. Gitu. Negara Eropa pun sebenarnya kita jarang bahas ya, tapi Eropa ini kan juga mitra terbesar dari Israel. Dan belum ada satu statement pun yang tegas terhadap Israel, dan lebih pasnya lagi kita bilang bahwa pasokan senjata untuk Israel ini juga belum di-stop. Jadi menurut saya memang danger-nya atau bahaya bahwa perdamaian dunia ini betul-betul di tepi jurang dan bahwa resesi ini akan semakin buruk dalam beberapa tahun ke depan dan ujungnya itu bisa berarti depresi, itu sangat-sangat makin nyata. Jadi bukan sekedar shrinking ya, ekonomi kita menyusut, karena sebelum pandemi pun tingkat pertumbuhan ekonomi kita masih lebih baik gitu. Jadi inilah harus dicermati betul. Oke, ini yang harus dicermati begitu. Salah satunya adalah Amerika Serikat yang dalam tanda kutip ya tersandera oleh Israel. Ketika Amerika Serikat ingin mengakhiri dengan Iran mencapai kesepakatan, justru kemudian Israel dalam tanda kutip lagi, saya berpikir ini belum selesai menurut Israel. Apa yang menjadi poin pertimbangan Israel memikirkan ini belum selesai, belum saatnya selesai? Fakta bahwa garis-garis batas di luar batas Israel yang dikenal di tingkat internasional itu makin meluas, itu nggak bisa disangka lagi. Jadi Israel relatifly sudah berhasil ya, tanda kutip kita bilang, berhasil memaksakan kehendaknya memperluas wilayah dia sampai ke negara-negara yang sebenarnya bukan jajahan dia awalnya. Dan kalau kita lihat kondisi yang berkembang di dalam negeri di dalam negeri Israel, posisi para pendukung di Israel itu makin ke kanan, makin militeristik, makin ultranasionalistik. Jadi Netanyahu itu ternyata masih dianggap kurang keras, kurang militeristik, kurang tegas. Jadi kita menghadapi satu situasi yang betul-betul kritis ya, bahwa ternyata di satu negara yang dulu kita pernah mengalami Perang Dunia Kedua, Jerman, negara yang jumlah penduduknya berkali-kali lipat lebih besar daripada Israel, mengalami situasi serupa, dan konsekuensinya sangat nyata Perang Dunia Kedua. Dan waktu itu yang diserang pertama habis-habisan mau diekspansi wilayahnya itu kan Polandia. Dan negara lain nggak terima, itu sebabnya mereka semua turun. Tapi kalau sekarang Israel ini kan menyerang terus si Iran. Kemudian negara-negara yang ternyata nggak bisa solid ini di kawasan Timur Tengah dan nggak ada yang mau belain juga. Nah ini kita harus bisa membaca situasinya, ternyata negara yang kecil seperti Israel yang cuma notabene 10 juta ternyata bisa mengubah tatanan memengaruhi. Betul. Oke, nah itu artinya Netanyahu masih mencari validasi begitu ya, masih membutuhkan validasi dari warganya. Tapi kemudian berkebalikan, agak dilematis ketika Trump saat ini kita tahu harga-harga sudah semakin mencekik di Amerika Serikat, dari warganya sendiri sudah semakin dalam tanda kutip marah begitu kepada Trump, termasuk juga reputasi dan juga kredibilitas Trump juga saat ini sudah mulai tergerus. Ini menjadi posisi yang tidak mengenakan bagi Trump. Bagaimana seharusnya exit strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk bisa juga dalam tanda kutip mengamankan warganya seperti Israel? Menurut saya kalau di Amerika Serikat dia harus ingat kembali pada sistem diplomasi, sistem pengambilan keputusan dalam politik luar negeri Amerika Serikat. Jadi kalau selama ini kan semua ditarik ke personalisasi Trump saja. Segala keputusan itu harus diputuskan oleh dia. Bahkan Trump pun masih kemarin
memaksa Saudi Arabia ya untuk menjadi negara yang pertama tanda tangan, karena menurut dia Saudi itu paling bisa ditekan, yang pengambil keputusan tertinggi di sana adalah raja dan crown prince gitu kan. Jadi dianggapnya seluruh negara yang anggota, warga masyarakat, bahkan para penasehat, para ahli di Saudi itu nggak ada artinya gitu. Sekarang pun masih terjadi seperti itu di dalam Amerika Serikat kan. Segala hal harus dipikirkan hanya lewat kacamatanya Trump. Nah, kalau saja hal ini kemudian diubah, sehingga orang bisa melihat bahwa Trump itu mengambil keputusannya dengan cara yang lebih partisipatoris, lebih banyak orang yang terlibat, sehingga opsi-opsi yang didapatkan itu bukan bertumpu pada legitimasi pribadi gitu ya. Saya rasa mungkin situasinya masih lebih bisa dipercaya untuk membuat negara-negara lain itu mau memikirkan satu skema kerjasama tertentu untuk menangkal Israel. Karena kuncinya kalau Israel nggak ditangkal, itu dia akan terus nih melakukan serangan-serangan, bahkan semakin keji ya, menggunakan tadi senjata-senjata biologi gitu. Jadi harus ada yang menangkal. Tapi kalau kita nunggu Amerika Serikat dan Uni Eropa, kelihatannya masih akan lama. Apalagi Uni Eropa, karena Uni Eropa itu isinya negara sampai 27. Jadi pengambilan keputusan yang konsensus tentu berat buat mereka. Berarti tumpuan kita Amerika Serikat gitu. Oke, jadi bertumpunya pada Amerika Serikat begitu. Nah, lalu untuk next-nya, ke depannya begitu, apa yang memang bisa diprediksi, termasuk juga soal kesepakatan yang sedikit banyak dipengaruhi oleh agresi yang saat ini dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran, Israel terhadap Lebanon, bagaimana bisa kemudian mewujudkan kesepakatan untuk bisa membujuk dalam tanda kutip Iran untuk bisa maju kembali ke meja perundingan? Ada dua hal yang mungkin perlu dipertimbangkan. Satu itu kalau diperhatikan negara yang ditekan untuk tanda tangan Abraham Accords itu pertama Saudi, sudah itu Qatar tetangganya, sesudah itu ini dua negara yang menurut saya unusual, nggak biasanya dipaksa untuk tanda tangan langsung tentang pro-Israel, which is Pakistan sama Turki. Menurut saya dua negara ini pasti sulit tanda tangan Abraham Accords karena mereka itu kan menggunakan peranan mereka selama ini sebagai mediator di kawasan. Dan mereka berusaha netral, dengan demikian nggak mau dia masuk ke wilayah pengaruhnya Israel. Tapi dengan ada informasi bahwa mereka berdua diupayakan untuk masuk, artinya ada rekognisi nih secara nggak langsung dari pihak Israel bahwa dua negara ini benar-benar menjadi pengganggu buat eksistensi Israel. Jadi artinya negara yang disebut ini harusnya bisa bergerak semakin padu gitu, semakin menyatu, bukan tanda tangan Abraham Accords, tapi menciptakan satu kesepakatan yang lain gitu, supaya nggak masuk ke wilayah pengaruhnya Israel, tidak juga menggunakan cara-cara kekerasan semata, tapi menunjukkan bahwa Israel itu bisa diisolasi juga. Lalu pendekatan yang kedua, saya kira negara-negara yang menjadi sasaran sekarang di Israel itu adalah negara D8 kan, ada Iran, ada Turki, ada Pakistan. Indonesia juga di sana, Malaysia juga di sana. Karena tahun ini kita tuan rumah di D8, minimal lah mestinya ada satu statement dari negara kita tentang pentingnya ya bahwa negara D8 itu bisa menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, sehingga Israel ini juga punya suara alternatif lah, jangan cuma nungguin apa yang ada di Timur Tengah. Oke, jadi Anda mau mengatakan Indonesia punya momentum yang tepat, yang pas ketika ingin bersuara untuk bisa dalam tanda kutip ya, berupaya untuk mencapai kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Betul, bahwa kita itu bukan sekedar penonton ya, dan bahwa negara tetangga kita seperti Malaysia itu bisa dijadikan mitra juga karena menjadi bagian dari kelompok yang saat ini sedang diserang habis-habisan oleh Zionis juga. Oke, tapi posisi tawar seperti apa yang bisa dilihat oleh negara-negara lain untuk posisi Indonesia sendiri? Poinnya tadi adalah bahwa D8 itu kan merepresentasikan developing countries ya, kepentingan negara-negara berkembang yang selama ini punya solidaritas, entah itu dari agama, juga dari posisi geografis, terutama kalau buat mereka yang ada di Timur Tengah. Tapi eksistensi bahwa di situ ada Malaysia, ada Indonesia yang ada di Asia, plus juga ada negara yang di Afrika, itu menunjukkan skopnya kan sebenarnya luas, ada unsur global lah di sana. Walaupun selama ini D8 ini dianggapnya ya pemain pinggiran gitu ya, nggak terlalu dominan gitu sebagai kekuasaan ekonomi, tapi
kalau kita lihat benang merahnya, BRICS, kita lihat, wah, itu pengambilan keputusan besarnya untuk bikin statement harus lewat Cina, harus lewat Rusia, dan kita udah lihat petanya seperti apa. Indonesia kan tetap nggak bisa cuman sekedar nonton, karena yang di Sandra ini, itu kan kepentingan global. Yang saya bilang tadi, resesi itu udah benar-benar di depan mata. Dan kalau resesi itu makin berlanjut selama 1-2 tahun, ini resiko depresi itu juga bisa makin meluas. Anda melihatnya lebih cenderung ke mana resesi yang akan begitu meluas atau kemudian harus ada campur tangan negara lain dalam hal ini tadi Anda sebutkan Indonesia dan juga Malaysia mungkin dibutuhkan untuk bisa mencapai setidaknya ada perkembangan yang lebih ke arah lebih baik? Kalau di tingkat teknis operasional di lapangan tentu bukan tempat kita karena kita posisinya jauh ya. Tapi fakta bahwa semua mitra yang kita sudah sangat dekat, punya kerjasama politik, punya pengaruh tekanan moral lah ya, dari segi agama, dari segi kemanusiaan. Ada Turki yang di situ punya jaringan, Pakistan yang tahu segala macam tentang proses diplomasi ini. Apa yang bisa kita mainkan di sana kan untuk minimal menciptakan suasana yang lebih kondusif lah untuk mendorong negara-negara yang lain itu melihat gambar yang lebih lengkap dan memberi tekanan pada Israel. Oke. Walaupun kita berada juga dalam satu wadah yang sama begitu ya, BOP. Nah, terakhir saya ingin tanya soal bagaimana kelanjutan perkembangan soal Selat Hormuz ini ketika kita lihat Amerika Serikat kembali melakukan serangan, bagaimana nasib Hormuz selanjutnya, termasuk juga nasib energi dunia dalam hal ini? Hormuz ini kan kemarin kesepakatan terakhirnya bisa diserahkan kepada Iran bekerja sama dengan Oman, dan walaupun dalam hukum laut internasional itu posisinya sebenarnya tidak boleh ada charge ya untuk lewat di kawasan, tapi selama ada jasa tertentu yang disediakan oleh negara tersebut dan ada man-made security process atau apapun, itu dianggapnya masih bisa diberikan satu ruang lah. Itu konsesinya Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat itu sebagai bagian dari proses, kedepannya mungkin masih bisa dikoreksi gitu. Tapi faktanya sekarang dengan Amerika Serikat juga mulai melakukan serangan di sana, kembali ke poin bahwa dia hanya ingin menunjukkan dia masih sayang sama Israel gitu loh. Jadi poinnya tuh di sana sebenarnya. Kalau dia tidak bisa mengendalikan Israel, Amerika Serikat, ya udah ini proses yang di Hormuz nggak akan lepas. Dan Iran juga pasti masih nunggu aja nih gimana konsekuensi ke depannya. Yang paling ngeri itu adalah tadi bahwa minyak-minyak dari kilang-kilang ini nggak bisa nunggu. Mereka itu udah tekanan dari bumi sangat besar. Bisa dibayangkan kalau tiba-tiba misalnya meledak aja, kemudian terjadi polusi di laut. Itu bukan cuma orang di sana kan, yang jutaan orang yang kemudian nggak bisa minum air yang lebih bersih, kemudian situasinya rusak secara ekologis, ekonomi juga buruk. Nah itu spill over dari suasana yang tidak pasti dan makin mahal ya biaya politiknya dan biaya ekonominya, itu yang sebenarnya dampaknya akan pasti terasa sekali lah di tingkat global sampai ke negara kita. Oke, ini menjadi momentum yang tepat untuk bisa Indonesia punya peran dalam hal ini begitu ya, termasuk juga posisi tawar Indonesia yang juga bisa diperhitungkan di Amerika Serikat dan juga Iran. Terima kasih Mbak Dina Prapto Raharja telah bergabung bersama kami, praktisi sekaligus juga pengajar hubungan internasional dari Synergy Policies. Terima kasih Mbak Dina, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Lebih dari 1,5 juta umat muslim berada di Padang Arafah, Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Wukuf di Arafah merupakan salah satu rangkaian paling penting dalam ibadah haji.